Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan langsung bagaimana cara penggunaan aplikasi Randu jika posisi saya adalah sebagai pemilik bisnis yang bergerak di bidang bengkel motor. Nah, di sini list produk yang saya miliki adalah antara lain oli mesin, kampas rem, rantai dan gearset, lampu motor, ban motor, dan juga ada jasa servis yang dimana dilakukan oleh dua karyawan saya yang bernama Bapak Budi dan yang kedua adalah Bapak Hartono. Kemudian untuk simulasi harga jual ini saya lampirkan. Di sini ada HPP dari masing-masing produk, kemudian harga jual dari masing-masing produk. Nah, selanjutnya di sini ketika saya akan membuka bengkel motor ini tentunya membutuhkan yang namanya modal awal. Nah, modal awal yang saya butuhkan di sini sebesar 29.675.000, yang dimana modal awal di sini terdiri dari modal stok awal produk, modal peralatan, dan juga biaya operasional bulanan. Kemudian untuk modal stok produk di sini saya lampirkan bersama dengan jumlah stok awal dapat berapa dan juga total modal saya di sini ada berapa. Nah, kemudian untuk modal awal peralatan di sini juga sudah saya lampirkan besarannya. Selanjutnya adalah untuk biaya operasional. Nah, pada biaya operasional ini terdiri dari gaji karyawan, di mana saya punya 3 karyawan, yang 2 adalah mekanik. Nah, di sini ada gaji pokoknya untuk mekanik yaitu 1 juta. Selain gaji pokok untuk mekanik tadi ada yang namanya jasa servis. Jadi per servis mereka akan mendapatkan tambahan dari gaji sendiri. Begitu. Kemudian ada admin 1, dan juga di sini termasuk biaya sewa tempat usaha, listrik dan air, internet, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih mudahnya langsung saja kita praktekkan. Teman-teman bisa langsung login di app.randu.co.id. Jika teman-teman sudah login di app.randu.co.id, maka langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah silahkan lakukan setting awal di menu pengaturan aplikasi, kemudian pengaturan perusahaan. Nah, di sini silahkan teman-teman lengkapi semua data perusahaan yang teman-teman miliki. Mulai dari logo perusahaan, silahkan klik pilih file di sini untuk upload logo perusahaan, kemudian isi nama perusahaan, email perusahaan, kemudian nomor telepon perusahaan, dan juga bidang usaha. Karena di sistem belum ada bidang usaha di bidang bengkel, nah di sini saya pilih bidang usaha lain-lain. Kemudian ini yang paling penting adalah silahkan isi nomor rekening bank perusahaan. Karena nantinya ini berkaitan jika teman-teman menggunakan metode pembayaran menggunakan transfer. Maka ini harus diisi dan harus diteliti supaya tidak terjadi kekeliruan dalam penginputan nomor rekening. Kemudian silahkan isi alamat dari perusahaan. Jika sudah, bisa langsung diklik simpan. Langkah selanjutnya, silahkan input modal awal seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ketika saya mendirikan usaha bengkel motor ini, saya membutuhkan modal awal sebesar 29.675.000. Nah, cara inputnya teman-teman silahkan klik pengaturan aplikasi, kemudian pengaturan modal awal. Akan muncul tampilan seperti ini, silahkan diinput di sini. Di sini saya memilih kas, kemudian debitnya saya isi 29.675.000. Kemudian
bagian kreditnya diisi modal pemilik sebesar 29.675.000. Jika sudah, bisa diklik simpan. Selanjutnya, teman-teman bisa mencoba upload produk di menu manajemen produk. Kemudian klik kategori produk. Silahkan klik tombol plus di sini untuk menambahkan kategori produk. Silahkan diisi nama kategorinya. Saya isi suku cadang. Jika sudah, bisa diklik simpan. Kemudian untuk nambah produknya, silahkan diklik tambah produk dan barang. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Silahkan isi nama produknya. Di sini saya isi oli, kemudian pilih kategori yang sudah kita tambahkan barusan, yaitu suku cadang. Kemudian harga jualnya silahkan diisi. Saya isi 56.000. Selanjutnya nyalakan tambahkan detail produk ini. Karena kita butuh nambah untuk ngatur satuan, saya pilih liter. Kemudian buffer stoknya dipilih yes karena kita menggunakan stok. Kemudian COGS-nya saya isi 30.000. Kemudian di sini teman-teman bisa mengisi deskripsi produk. Nah, jika teman-teman kebingungan mau mengisi deskripsi produk yang menarik itu bagaimana? Teman-teman bisa menggunakan fitur yang sudah disediakan oleh Randu, yaitu Randu AI. Silahkan diklik. Kemudian silahkan ketikkan di sini, buatkan deskripsi produk oli. Kita tunggu beberapa saat sampai Randu AI-nya selesai memberikan jawaban. Nah, jika sudah, silahkan di copy jawabannya. Kemudian silahkan dipaste di sini. Kemudian silahkan teman-teman tambahkan foto produknya. Jika sudah, bisa diklik simpan. Nah, ini sudah berhasil nambah produk secara manual. Bagaimana jika produk yang dijual itu dalam jumlah banyak? Pastinya jika diinput secara manual seperti yang saya contohkan ini akan menyita banyak waktu. Maka dari itu di Randu ini sudah disediakan fitur yang namanya bulk upload, di mana kita bisa upload produk dalam jumlah banyak sekaligus. Caranya gimana? Silahkan diklik upload file produk ini, kemudian silahkan download template terlebih dahulu. Cara download templatenya, silahkan klik di sini. Nah, ini sudah selesai download, kita lihat. Tampilan templatenya seperti ini. Di sini yang wajib diisi adalah produk name. Ini nama produk, kemudian kategori produk, kemudian satuan dari produknya, kemudian buffer stok dan juga default price. Untuk buffer stok ini, jika buffer stoknya no, maka bisa diisikan angka 0. Jika buffernya stok yes atau membutuhkan stok, maka bisa diisi dengan angka 1. Nah, kemudian untuk varian harga ini ada delivery price, marketplace price, ada custom price. Jika teman-teman mengosongi kolom ini, maka secara default nanti sistem akan membuat harga
sesuai dengan default price ini. Tapi jika teman-teman ingin membuat harganya berbeda, bisa diinput di sini. Di sini saya sudah menyiapkan file yang sudah saya isi mengenai produk-produk yang mau saya upload. Seperti ini. Langsung saja kita upload filenya. Jika sudah, klik upload. Nah, dalam hitungan detik, semua produk yang berada di file template tadi sudah terupload di sini. Selanjutnya, kita coba cek di menu post, apakah produk-produknya sudah muncul apa belum. Nah, di sini yang muncul hanya jasa servis saja, karena di jasa servis ini buffer stoknya saya buat 0. Nah, kenapa yang lainnya tidak muncul? Karena yang lainnya membutuhkan stok. Maka dari itu, untuk memunculkannya di menu pos, kita perlu menambah stok. Caranya, klik menu pembelian dan produksi, kemudian pilih transaksi. Karena bisnis saya ini bergerak di bidang bengkel motor, tentunya produk yang saya jual ini termasuk kategori produk jadi. Maka dari itu transaksi belinya saya pilih transaksi beli produk beli jadi. Kemudian silahkan diklik tombol plus ini. Selanjutnya silahkan pilih bayar pakai apa. Kemudian di sini teman-teman bisa milih mau input berdasarkan harga satuan atau mau input berdasarkan harga subtotal. Di sini saya memilih mau input berdasarkan harga subtotal. Langsung saja dimasukkan produk-produk yang mau diisi stoknya. Agar kita sekali transaksi bisa mengisi banyak produk, silahkan diklik tombol plus yang berwarna hijau ini. Kemudian silahkan masukkan produk-produknya. Kemudian silahkan masukkan harga total pembeliannya. Kemudian silakan masukkan kuantiti pembeliannya. Jika sudah terisi semua, silakan diklik simpan. Nah, di sini sudah selesai melakukan transaksi beli produk. Kemudian kita cek pada menu pos apakah sudah muncul apa belum. Nah, di sini produknya sudah muncul semua sesuai dengan stok yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian bisa kita cek pada menu laporan, kemudian laporan stok. Di sini di laporan stok sudah muncul stoknya sesuai dengan yang sudah kita inputkan tadi. Kecuali yang oli ini karena oli
Ini saya input produk manual dan tadi tidak saya transaksikan, jadi tidak saya isi stoknya. Maka dari itu di sini stoknya tertulis 0. Kemudian kita coba untuk melakukan transaksi di menu pos. Saya mengambil contoh, misalnya ada customer yang bernama Kiki ingin melakukan servis motor sekalian mau mengganti ban motor dan juga oli mesin. Maka dari itu saya klik ban motor 2, kemudian oli mesin, kemudian jasa servis. Di sini saya milih jasa servis by Budi. Jangan lupa diisikan namanya, customer, Kiki, kemudian proses. Bayar pakai uang pas, kemudian proses transaksi. Nah, kita lihat pada struknya. Di sini tertera ban motor tubles 2, kemudian oli mesin motor 1, kemudian jasa servis by Budi 1. Kemudian kita cek pada manajemen pesanan. Kita lihat struk. Di sini tertera ban motor tubles 2, oli mesin motor 1, kemudian jasa servis Budi 1 dengan nominal total 1.040.000. Maka sudah sesuai dan status pembayarannya di sini sudah berhasil. Kita cek pada laporan stoknya apakah sudah berkurang sesuai dengan yang sudah dilakukan transaksi tadi. Nah, di sini ban motor tublesnya sudah berkurang 2, kemudian oli motornya sudah berkurang 1. Jadi sudah sesuai ya teman-teman. Kemudian di sini saya mau input biaya seperti biaya listrik. Caranya gimana? Langsung saja kita klik menu biaya atau expenses, kemudian pilih kategori pengeluaran. Kita buat kategori biayanya dulu. Caranya klik buat baru. Kemudian di sini saya buat biaya operasional listrik. Jika sudah, bisa diklik simpan. Kemudian untuk memasukkan nominalnya, kita klik daftar pengeluaran. Tampilannya seperti ini, bisa diklik buat baru. Kemudian muncul tampilan seperti ini, pilih kategori, di sini saya milih biaya operasional listrik, kemudian diambil dari kas. Kemudian pengeluaran untuk biaya listrik dan jumlahnya sebesar 700.000. Jika sudah, bisa diklik simpan. Jika teman-teman ingin menambahkan biaya pengeluaran lain, caranya sama seperti yang sudah saya contohkan ini. Tinggal ditambahkan dulu kategori pengeluarannya, kemudian dimasukkan daftar pengeluaran. Supaya biaya operasional listrik yang sudah kita input ini bisa masuk ke jurnal, kita lakukan sinkronisasi ke jurnal terlebih dahulu. Caranya adalah silahkan klik tombol yang berwarna hijau ini. Kemudian jika sudah tercentang dan sudah tertulis SYNC seperti ini, tandanya sudah berhasil sinkronisasi jurnal. Selanjutnya di sini saya mau memproses orderan lagi melalui menu pos. Di sini saya mengambil contoh jika ada customer yang bernama Laili ingin melakukan servis motor beserta mengganti ban motor. Nah, di sini saya klik ban motor tublesnya, kemudian jasa servis by Budi. Kemudian diisikan nama customernya, Laili. Kemudian silahkan diproses. Kita cek pada manajemen pesanan.
ban motor tubeless 1, jasa servis by Budi 1 dengan total 550.000. Kita cek pada laporan stok. Nah, di sini stok dari ban tubelessnya sudah berkurang lagi 1 dan juga kita cek pada laporan kemudian jurnal. Nah, di sini semua transaksi sudah tercatat di jurnal, mulai dari saldo awal yang sudah kita inputkan tadi di awal, kemudian persediaan barang dagang, kemudian penjualan Kiki, kemudian biaya listrik, dan yang terakhir penjualan Laili. Selanjutnya kita cek pada laporan laba rugi. Nah, di sini tertera penjualan produk sebesar 1.590.000, kemudian harga pokok penjualannya 1.025.000. Kemudian laba rugi atau kotornya 565.000. Selanjutnya di sini ada biaya listrik sebesar 700.000, kemudian laba atau rugi bersihnya minus 135.000. Maksudnya minus di sini adalah karena pengeluaran yang dilakukan di biaya listrik ini lebih besar dibandingkan dengan pendapatan. Jadinya minus. Tapi kalau misalnya ini dilakukan transaksi lagi, saya contohkan. Misalnya kita lakukan transaksi lagi dengan customer nama Yuli. Ban motor tubeless 2 dan juga oli mesin, kemudian jasa servis. Kita cek dulu pada laporan stoknya. Ini sudah berkurang. Ban motor tubelessnya yang tadinya tinggal 2 sekarang sudah habis. Kemudian olinya juga berkurang 1 lagi. Selanjutnya kita cek di menu jurnal apakah sudah masuk. Yang terakhir ini sudah masuk. Kemudian kita cek pada laba rugi apakah masih minus atau tidak. Dan ini sudah tidak minus. Karena apa? Penjualan yang kita dapatkan itu lebih besar daripada pengeluaran ini. Makanya ini sudah tidak minus lagi. Kemudian kita cek pada neraca. Nah, di sini tertulis kas sebesar 26.630.000, kemudian persediaan barang dagang sebesar 3.275.000. Maka total aktifanya sebesar 29.905.000. Kemudian modal pemilih yang kita inputkan tadi 29.675.000. Kemudian laba atau rugi bersihnya 230.000. Nah, di sini sudah balance antara total aktiva dengan total utang dan modal. Mungkin itu saja penjelasan pada video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.